Selamat hari Minggu dan saya menyambut dengan sukacita Bapak Ibu yang baru pertama sekali bergabung di ibadah kita GBI NLC New Life Community dengan hashtag ini bengkel kehidupan. Saya mengucapkan selamat datang, salam kenal, dan biarlah Bapak Ibu selama pemberitaan firman Tuhan kita semua diberkati, amin Bapak Ibu. Kita dilawat oleh Tuhan karena firman yang kita dengar adalah kebenaran Kristus yang bukan cuma mengubah kehidupan kita yang jahat jadi baik, yang hidup makin baik, tapi kita yang mati dihidupkan oleh karena Kristus. Amin saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kalender gereja hari ini diperingati sebagai Hari Raya Pentakosta. Dan Hari Raya Pentakosta terkenal dengan Hari Raya Pencurahan Roh Kudus. Ketika Yesus akan naik ke surga dan dia berfirman, bersabda kepada murid-muridnya, aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu. Tentu murid-murid sedih, karena apa? Yesus yang selama ini ada bersama-sama dengan mereka, penuh kasih, menerima semua kekurangan mereka, mengajar mereka, mendidik mereka. Dan tiba-tiba Yesus harus naik ke surga. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, aku tidak membiarkan engkau yatim piatu. Karena aku akan mengirimkan Roh Kudus, dikatakan. Untuk apa? Untuk menolong, mendampingi, mengingatkan akan kebenaran. Sehingga kita tidak berjalan sendiri. Amin saudara. Karena ada Roh Kudus yang apa? Menyertai perjalanan kehidupan kita. Kita tahu bersama dan Anda alami juga kehidupan gak gampang saudara-saudara ya. Saya tahu dari wajah saudara kehidupan sangat sulit. Amin saudara ya. Ada banyak hal yang gak pernah kita duga, kita sangka bisa terjadi. Ya, baru kita lihat di media sosial anaknya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, berenang dan hanyut. Mungkin gak pernah terbayang, terpikir. Tetapi itulah kehidupan. Waktu keluarga Kolim dan Ciana ngalamin satu tantangan, anak mereka Niko kena cancer, gak pernah terpikir. Waktu istri saya kena cancer, saya pun gak pernah pikir. Tapi memang hidup unpredictable. Hidup itu gak pernah bisa Anda tebak. Ya, Anda gak pernah bisa duga. Jadi kalau kita hidup hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Dan Tuhan itu benar-benar Tuhan yang baik. Itulah sebabnya musim kehidupan tidak selalu kita bisa tahu. Tapi kita punya ya satu keyakinan. Kita tahu bahwa dia selalu beserta dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di era teknologi yang maju sekarang ini, kalau Anda mau bepergian kemanapun, bahkan Anda naik pesawat, ya ada GPS dan Anda bisa tahu ya Anda sedang ada di mana, dan GPS sangat menolong kita untuk ya sampai ke satu tempat yang mungkin kita baru pertama sekali ada di tempat itu. Benar saudara ya? Dulu belum ada GPS. Berapa kali nanya, tukang tambal ditanya, warung ditanya, ibu-ibu ditanya gitu kan saudara ya. Dan cowok biasanya aduh itu paling malas deh saudara ya. Tanya aja kata istri juga, susah juga ya. Kadang-kadang sok tahu akhirnya nyasar gitu kan ya. Udahlah nggak usah tanya-tanya lah, udah tau lah kan begitu. Ya, tetapi dengan GPS kita tertolong. Tapi di beberapa titik tempat kadang-kadang dia ngeblank, no signal. Dan kalau nggak ada signal saudara-saudara apa yang terjadi? Ya, Anda akan jadi bingung. Nah sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita tidak terhubung dengan Tuhan, kita sedang menjalani kehidupan yang benar-benar sangat sebenarnya menakutkan. Jadi bukan situasinya yang menakutkan, tapi kita nggak punya petunjuk, itu persoalannya. Saudara bisa mengerti maksud saya? Bukan situasinya, tapi Anda nggak punya petunjuk. Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Bagaimana kita berjalan ya di dalam roh. Sehingga berjalan di dalam roh ini bukan sesuatu yang mistik. Ya saudara ya, ini sesuatu yang sangat alamiah. Ya kadang-kadang kalau dengar kata roh itu kadang-kadang orang selalu berpikir apa? Hal-hal yang mistik, supranatural begitu. Ini hal-hal yang sangat natural sebenarnya. Karena roh itu ada di dalam diri kita. Amin saudara. Roh Kudus sudah dicurahkan ya
ada dalam diri kita, dalam diri saya. Nah, bagaimana kita berjalan dalam roh, ya. Ini artinya bagaimana kita hidup dipimpin Tuhan. Next PowerPoint. Ya, dipimpin oleh Tuhan dalam menggenapi rencananya dan panggilannya. Saya nggak pernah memilih lahir di dunia ini. Saudara pun tidak pernah memilih. Ada di sini yang mau lahir dikasih pilihan. Waktu Bang Charles lahir ada malaikat yang kasih formulir mau lahir atau enggak. Enggak ada. Kalau kita lahir itu semua karena apa? Tuhan yang mau kita ada di dunia ini. Dan Tuhan menenun kita. Dalam pikiran dan rencana, enggak ada yang tiba-tiba. Ya, ada anak-anak yang lahir di luar nikah, tetapi dalam rencana Tuhan, tetap Tuhan bekerja untuk hidup mereka. Kenapa? Enggak ada yang kebetulan. Ya, ada orang-orang yang orang tuanya enggak ingin anaknya lahir, digugurkan, tapi hidup. Karena apa? Tuhan punya rencana. Karena Sang Penenun kehidupan itu bekerja melampaui semua apa yang dapat kita pikirkan dan rencanakan. Itu hebatnya Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup dalam apa? Panggilan dan rencananya. Mari kita buka Alkitab kita, Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Saudara bisa lihat ya di depan, ataupun saudara bisa lihat di Alkitab saudara. Kita baca sama-sama yuk firman Tuhan ini. Ya. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, maksudku ialah. Ketika ada kata maksudku tiba-tiba di situ, berarti sebenarnya perikop di atas itu ada hubungannya dengan yang di bawah. Setelah Paulus bicara dari Galatia pasal 1 sampai 15, masuk kesimpulan. Nah ini nih kesimpulannya nih. Berarti ada apa? Ada masalah sebenarnya pada waktu itu di jemaat Galatia. Ya. Coba lihat ya. Galatia 5 ayat 1. Dikatakan demikian. Ini terjemahan TSI ya, terjemahan sederhana Indonesia. Alkitab kita itu banyak terjemahannya. Kalau baca Alkitab itu banyak terjemahan itu memudahkan kita untuk ngerti. Ada kata-kata tertentu yang Anda harus compare dengan terjemahan lain, ya itu akan menolong saudara untuk apa? Makin ngerti. Ya, makanya sebenarnya membaca Alkitab itu menarik. Ya, lebih menarik daripada membaca status temanmu, ya, yang bikin engkau keki, kesal, ya kan, jengkel, ya. Dia yang bikin status kok yang marah, ya kan, yang merasa ya gitu saudara ya. Kristus sudah membebaskan kita dari kewajiban untuk hidup seperti budak. Jadi hendaklah kita terus bebas. Ya. Hendaklah kita terus apa dikatakan bebas. Oleh karena itu berdirilah teguh dan janganlah berbalik lagi untuk hidup seperti budak. Dengan terus terikat kepada apa? Hukum Taurat. Nah, saya jelaskan kepada saudara. Jadi Paulus ya dalam menggembalakan jemaat Galatia, dia menghadapi dua golongan yang sebenarnya adalah musuh daripada Injil. Next PowerPoint. Ya, yang pertama itu kelompok legalisme. Ya, ini orang-orang legalis nih, orang-orang yang hidupnya penuh aturan. Seolah-olah karya Kristus belum cukup, belum sempurna sehingga harus ditambahkan dengan usaha-usaha manusia. Untuk mempertahankan keselamatan mereka harus berjuang. Dan orang-orang ini biasanya kalau mereka berhasil mencapai standar tertentu, puasanya rajin, ya doanya bagus. Wih itu nganggap orang berdosa, udah gak ada artinya. Penghakiman. Roh penghakimannya luar biasa. Makanya kamu tuh berdoa, malas banget sih lo. Ya. Makanya kamu tuh melayani
Supaya apa? Supaya Tuhan tolong kamu. Jadi pelayanannya itu adalah sebuah barter, sebuah transaksi untuk apa? Mendapatkan anugerah Tuhan. Ini adalah keselamatan karena usaha. Ya, jadi ada orang-orang Yahudi, Yudaism namanya. Ya, orang-orang dari orang-orang Yahudi yang sudah biasa dengan Taurat. Aturannya banyak. Ya, mau hari Sabat juga nggak boleh ini, nggak boleh itu. 600 lebih aturan. Ya, jadi bayangkan syariat agamanya banyak banget. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, jadi udah ada dulu ya majelis ulama Judaism, udah ada saudara-saudara. Apa? Yang menentukan ini boleh, ini nggak boleh. Ya, makan ini haram, makan ini halal, udah ada. Dan orang-orang ini apa? Orang-orang yang sudah terima Yesus tapi selalu merasa bahwa usaha perlu ditambahkan, perbuatan perlu ditambahkan. Sehingga mereka penuh dengan aturan. Itu kelompok yang pertama. Tetapi ada orang-orang Yunani, saudara tahu orang Yunani? Orang-orang yang lisensius, orang-orang yang bejat, orang-orang bebas, orang-orang yang apa? Udah terima Yesus, ya udah. Kita kan sudah terima Yesus, sudah merdeka. Sudah diampuni. Ya kalau mau bikin dosa ya boleh dong. Karena apa? Tuhan sudah mengampuni kita. Kalau ini saudara-saudara memberi, kamu harus kasih perpuluhan loh. Kalau enggak Tuhan kutuk kamu. Ya, jadi memberinya hanya karena takut gak diberkati. Memberinya hanya karena apa? Takut nanti terkutuk. Ini gak pernah memberi. Ini juga salah nih. Ini gak mau tahu. Udah diberkati Tuhan. Hidupnya gak mau bebas. Dia mau pakai duit-duit sendiri. Nah Paulus sampai kepada kesimpulan ayat 16. Maksudku ialah kamu gak boleh hidup di dalam ini. Kamu juga gak boleh hidup di sini. Ini loh, gospel way, jalan Injil, Holy Spirit way, jalan yang dituntun oleh Roh Kudus. Kalau ini hukum, makanya saya katakan, ya, ada gereja-gereja yang aturannya banyak banget, sampai orang berdosa nggak bisa masuk, saudara. Wah itu kalau orang berdosa udah langsung dieliminasi, belum wawancara, udah langsung lewat, saudara-saudara, ya kan? Karena apa? Aduh, aturannya banyak banget. Ya. Saudara perhatikan ya. Nanti siang kita ada rapat pengurus. Saya juga mau arahkan gereja ini. Bukan gereja yang terikat oleh aturan. Tapi juga bukan gereja yang gak ada aturan. Coba saudara perhatikan. Anda melayani di tempat ini. Saya gak nanya kan syaratnya ini enggak. Karena saya tahu kalau Anda melayani saya pakai syarat. Itu kebutuhannya buat gereja ini. Bukan buat Anda. Tapi kalau Anda melayani, ada prosesnya. Prosesnya ini loh. Kamu ikut doa, kamu ikut pelatihan. Itu prosesnya, bukan syarat. Kalau syarat itu buat saya. Karena gereja ini butuh standar tertentu. WL-nya, singernya, musiknya, ada syaratnya. Ya, kalau singer harus cantik. Ya, berat badan gak boleh 70 lebih. Itu syarat, itu buat kita. Tapi kalau proses bukan buat saya, bukan buat gereja ini, tapi buat hidup Anda. Amin saudara. Kalau saya kasih tahu saudara proses, ini prosesnya. Itu buat Anda, kami ingin saudara bertumbuh. Kami ingin tidak memakai saudara, enggak. Tetapi kita ingin lihat saudara bertumbuh, dimuridkan. Amin saudara, mengalami pertumbuhan. Yang tadinya pelit, saya katakan kan, kalau patungan dia jadi patung. Coba saudara kan, patungan bu. Jadi patung dia gitu kan, ya. Sekarang dia mulai apa? Generous, mulai memberi. Dulu memberinya juga apa? Namanya harus ditulis. Kalau nggak ada namanya bisa murka, kan? Ya, tapi akhirnya dia berproses. Nama saya nggak usah ditulis ya. Ya. Dia memberi persembahan persepuluhan, bukan supaya apa? Takut dikutuk, takut gak diberkati. Supaya toko aman Pak. Kalau ada perpuluhan toko kita itu aman Pak. Kalau mau aman sewa sapam saudara-saudara. Amin saudara ya, pasti aman. Tapi ini apa? Yang ini gak mau memberi. Dan saudara tahu, ini sama-sama diperbudak. Ini diperbudak hukum, ini diperbudak oleh apa? Dosa. Diperbudak oleh mamon. Khawatir, takut kalau gak cukup, takut nanti kalau kasih buat Tuhan jadi kurang. Nah ini gak punya iman nih. Ini juga apa? Terikat oleh dosa, terikat oleh kebiasaan buruk. Karena apa? Kebebasan ya, yang dibebaskan buat saudara, itu justru mengikat saudara. Free sex, bebas. Coba tanya orang yang bebas free sex, ganti-ganti pasangan. Apa gak terikat? Stres dia, capek dia. Diikat oleh apa? Oleh dosa. Mabuk, bebas.
Pesta pora, bebas. Siapa bilang mereka bebas? Di jiwa mereka yang paling dalam. Mereka terikat, mereka bergumul, mereka menjerit. Itulah sebabnya membutuhkan apa? Injil, Roh Kudus yang tuntun kehidupan kita. Sehingga kita bukan jadi orang yang agamawi, tapi kita bukan orang yang bebas. Kalaupun kita bisa puasa, memberi, gak ada kesombongan. Kalaupun Anda diberkati Tuhan, Anda gak jadi sombong karena apa? Tahu anugerah Tuhan. Kalau Anda pun gagal jatuh, Anda gak jadi lemah karena apa? Anugerah Tuhan juga ada dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Anugerah itu cukup dalam kehidupan kita. Makanya Paulus bilang begini, maksudku, nah ini yang ketiga. Jadi dua tension ini, dua pertentangan ini yang dihadapi Paulus. Ini kelompok Yahudi yang merasa garis keturunannya itu pilihan Allah. Ini orang Yunani, ini ribut terus. Dan akhirnya Paulus bicara kepada mereka, ini loh yang harus kamu ikuti. Holy Spirit way, gospel way. Amin saudara. Jalan Injil ya apa? Membebaskan kamu gak perlu lagi terikat, kamu gak perlu lagi saudara apa? Takut karena apa? Injil yang membebaskan kehidupan kita. Amin saudara. Nah perhatikan ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Next PowerPoint. Garis bawah saya kasih warna kuning, hiduplah oleh roh. Apa artinya hiduplah oleh roh? Hiduplah oleh roh artinya apa? Berjalan dalam roh, walk by spirit. Dalam bahasa aslinya dikatakan paripateo. Apa itu paripateo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Paripateo Bapak Ibu adalah seperti seorang anak kecil yang berjalan, belajar berjalan. Siapa di sini yang waktu dia lahir langsung jadi besar ada? Ada yang langsung kumisan di sini lahir? Langsung mamanya cukur karena apa? Langsung kumisan, gak ada saudara. Semua kita lahir dari baby yang gak bisa jalan. Tapi kita berjalan, belajar berjalan. Dan waktu Anda belajar berjalan, masih ingat? Kalau nggak ingat lihat anak saudara, mereka berjalan nggak sinkron. Perlu berlatih. Amin saudara. Kadang jatuh, jatuh. Kadang kita, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Karena apa? Dia sedang belajar berjalan. Dan ketika seorang anak kecil berjalan, itu artinya apa? Dia berjalan ke depan, dia menjatuhkan dirinya ke depan. Dan demikian juga, pasti ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita manusia berdosa, kita perlu belajar berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan kadang-kadang gagal, no problem. Amin saudara. Anda kadang-kadang, Tuhan aku kok nyakitin istriku ya. Tuhan bilang, yuk berjalan lagi. Lagi. Gak sinkron. Sekarang kalau Bang Charles ini berjalan gak perlu dia bingung dengan kaki kiri dan kaki kanan. Karena dia udah langsung bisa berjalan. Dulu waktu masih kecil dia takut-takut. Ya. Tapi sekarang otomatis aja tuh. Dan kaki ini menopang kita. Anak kecil itu kenapa jatuh? Karena gak kuat kakinya menopang. Makanya dia apa? Jatuh. Sekarang kaki kita ini sudah kuat nopang kita. Amin saudara. Karena apa? Kita terlatih. Ya. Artinya apa? Bahwa kita sedang terus belajar Bapak Ibu. Belajar berjalan ke arah yang lebih baik. Yang setuju katakan amin. Ke arah yang lebih maju. Amin saudara. Jangan jadi Kristen juga hidupnya gak berubah-berubah. Jangan jadi Kristen juga hidupnya gak tobat-tobat saudara. Tapi apa? Kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu menuntun perjalanan kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi kita tahu ada Tuhan di depan yang bersama dengan kita. Sehingga apa? Walaupun kita nggak mengerti. Tapi ada Tuhan. Walaupun kita sampai jatuh, gagal. Konyol karena keputusan-keputusan kita kadang-kadang apa? Usaha bisa bangkrut. Keluarga jadi berantakan. Tapi Tuhan yang baik menolong kita untuk apa? Kita kembali berjalan untuk apa? Seirama dengan Dia. Amin saudara? Ya. Ya. Berjalan ke depan seolah-olah kita menjatuhkan diri kita. Tetapi kita tahu bahwa ada Yesus yang menopang kehidupan kita. Kita punya pengharapan yang pasti dalam Yesus. Bukan pengharapan yang kosong atau palsu Bapak Ibu.
Kita berjalan di depan karena kita tahu Tuhan selalu ada, bahkan mendahului masa depan kita. Karena Dia sudah tulis segala sesuatu tentang hidup kita. Pemazmur berkata ketika kita ditenun dalam kandungan ibu kita. Tapi Tuhan terlebih dahulu menenun kita dalam pikiran rencananya. Dia tulis hari-hari yang akan kita lalui. Kenapa? Keyboard ini ketika diciptakan, si pembuat keyboard sudah punya plan sampai keyboard ini bisa bunyi. Dia nggak akan ciptakan keyboard tanpa apa? Dia nggak tahu mau ngapain. Pak lagi ngapain? Buat keyboard. Keyboardnya buat ngapain? Nggak tahu juga mau ngapain. Dia sudah punya plan di mana keyboard ini akan dipergunakan. Bunyinya seperti apa? Karena dia tulis dan tahu ke saudara bahwa Tuhan adalah penulis kehidupan saya dan saudara. Dia menulis segala sesuatu. Dan rencananya tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Secara pribadi, next PowerPoint, kita lebih dari pemenang. Amin saudara. Melalui karya Kristus di kayu salib. Secara justification kita dibenarkan, bukan karena perbuatan kita. Tapi perhatikan, secara pengalaman Roh Kudus bekerja dalam hidup kita sehari-hari. Dia memproses kehidupan kita. Kenapa Anda punya pasangan yang sulit untuk ditaklukkan? Roh Kudus juga bekerja lewat itu. Kenapa Anda punya pasangan yang menjengkelkan? Kenapa Anda punya pasangan yang galak, lebih galak dari harimau di taman safari, saudara-saudara ya. Kenapa? Dalam kehidupan sehari-hari Tuhan bekerja. Kenapa Anda punya pasangan yang lelet banget. Kayak anak saya Joyce bilang, like tertes kura-kura katanya. Mami lama banget kayak kura-kura gitu. Coba anak kecil loh Pak saudara kan. Ya. Kenapa? Kenapa Anda mengalami bos yang menjengkelkan, anak buah yang kenapa? Sehari-hari Roh Kudus bekerja untuk apa? Untuk membentuk kehidupan saya dan saudara. Amin saudara. Sehingga kehidupan kita semakin dimurnikan. Ya, Mazmur 119 ayat 105 bilang begini. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jalanku paripateo. Firman-Mu. Saudara-saudara, bagaimana Roh Kudus memberi tuntunan kepada kita? Kan Roh Kudus menuntun dikatakan. Kita berjalan paripateo. Makin kuat berjalannya, makin ditolong oleh Tuhan. Bagaimana Roh Kudus memberi tuntunan kepada kita? Melalui apa saudara? Firman Tuhan. Makanya jangan cuma senang dengar khotbah, jangan cuma senang dengar pendeta, pembicara, mana yang lagi terkenal, mana yang lagi dipakai Tuhan, semua dipakai Tuhan, tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, amin. Tapi bacalah Alkitab saudara, baca Alkitab dengan sungguh-sungguh setiap hari, karena Alkitab adalah pewahyuan yang paling sempurna Bapak Ibu. Ada orang ya, Tuhan berbicaralah kepadaku. Terus tanya temannya, Tuhan ngomong gak? Saya kadang-kadang pelayanan ya. Kan suka pelayan juga keluar kota begitu. Suka ketemu jemaat Tuhan yang aneh. Pak waktu tadi Bapak doain saya, ada pesan Tuhan gak buat saya? Itu kayak kita itu kayak apa gitu coba saudara kan. Ya, kayak paranormal aja tuh pendeta kau pikir. Ya. Bu suka baca Alkitab, emang jarang Pak. Ya udah. Kalau mau dengar suara Tuhan yang paling clear itu Alkitab. Udah. Gak semua orang punya satu gift karunia untuk mendengar secara audible. Enggak. Saya waktu mau sekolah pendeta gak pernah dengar Tuhan. Hai anakku Joel, bangunlah, pergilah ke seminari, kuliahlah, aku menyertai engkau. Gak ada. Kalau ada orang yang demikian pun gak masalah. Karena Tuhan bisa bekerja lewat apa aja. Istri saya ini sering mendapatkan mimpi. Kalau ada pengaruh kejadian yang akan datang, dia bisa dapat dari Tuhan. Tapi gak selalu, lama-lama dia jadi tukang peramal nanti lama-lama. Saudara, Bu dapat mimpi apa tentang saya Bu? Gitu saudara kan. Tuhan berbicara, menyatakan janjinya. Tuhan tunjukkan janjimu. Alkitab, ada 3.000 janji Bapak Ibu. Di Alkitab, baca Alkitab kita. Amin saudara. Baca Alkitabnya. Jangan cuma baca 100 orang. Jangan cuma baca yang lain-lain Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terus orang bilang begini, Roh Kudus itu katanya kuasa Pak. Berkuasa, tapi kok enggak berkuasa dalam kehidupan saya. Perhatikan Bapak Ibu, hidup kita tidak mengalami kuasa Roh Kudus karena kita sering mengabaikan pimpinan Roh Kudus. Sebenarnya Roh Kudus sudah kasih tahu. Tuhan izinkan kita masalah finansial gitu. Coba kalau Anda punya masalah finansial. Yang pertama Anda pikir apa? Siapa yang bisa diutangin? Kita lihat cici, koko, orang tua.
Sehingga apa? Enggak dituntun roh, Tuhan aku punya masalah ini Tuhan. Memang ini masalah, aku pun ada andil di sini. Aku yang salah Tuhan. Ya. Aku terlalu boros. Semua kredit card yang ada di bank, semua ada di kantongku. Dan aku mau bertobat Tuhan. Ya. Bukan cuma ya mau cari pertolongan. Tapi mana yang perlu diperbaiki, diperbaiki. Pak tolong doain rumah tangga saya Pak. Supaya ada pemulihan. Tapi gak mau dikoreksi. Roh Kudus kasih tahu, kamu gak boleh gitu sama suami. Ya. Suami itu gitu pun pasti dia pemimpin. Hai suami kamu jangan kasar. Tapi diabaikan, diabaikan. Makin Anda abaikan, makin apa? Anda gak bisa peka mendengarnya. Next. Siapa? Josephine tahu apa ini? Pernah lihat? Pernah pakai? Gak tahu dia. Karena kita sekarang pakainya handphone. Zaman saya dulu pacaran, pakainya telepon ini Bapak Ibu. Telepon umum ya, beberapa kasih tahu kan saudara. Mereka nggak tahu telepon umum lagi tuh, nggak tahu. Dulu Bapak Ibu nggak ada caller ID-nya, nggak ada. Kalau Anda terima telepon, ya kan ada namanya tuh. Kalau pas Anda bunyi, Pak Joel, jangan diangkat, pasti minta pelayanan nih, suruh-suruh gue pelayanan nih, gitu kan saudara kan ya. Ini contoh, nggak menuduh, bukan saudara ya. Jangan merasa terhakimi, jangan Bapak Ibu ya. Aduh Kak Jun nih. Aduh mau ngomong apa lagi nih gitu. Anda bisa Pak milih angkat gak ngangkat bisa dipilih. Tapi dulu telepon ini selalu surprise. Karena kita gak tahu siapa yang telepon. Benar saudara? Dulu waktu saya di asrama kuliah. Satu telepon umum. Asrama putra satu, asrama putri satu. Jadi kalau bunyi itu telepon semua rung, apalagi lagi nunggu gitu ya. Entah dari pacarnya, orang tuanya. Pas bunyi rung, lari semua. Langsung jangan, halo? Kepala asrama gitu kan serentak gitu kan serentak. Karena apa? Nggak pernah tahu siapa yang telepon. Tapi kalau Anda sudah akrab, itu suami, itu istri, ya pasti pas ngomong langsung tahu. Ada pendeta Richard Surinta ya, senior saya di seminari Bethel. Dia bilang dulu waktu dia telepon sama istri itu, ya namanya orang nggak pernah intim, nggak pernah ya mesra gitu sama istri. Kalau telepon itu selalu tolong angkat dong jemuran udah mau hujan gitu. Pokoknya nggak ada pembukaannya, nggak ada pendahuluannya. Nah suatu waktu dia ikut seminar tentang apa? Keluarga. Jadi suami itu harus mesra. Ya istri itu kan dia ya bukan makhluk halus tapi perasaannya halus. Kan gitu kan saudara ya kan? Ya istri kita itu bukan makhluk halus Pak. Tapi memang orangnya halus saja saudara ya. Manusia apa? Perasaan gitu. Akhirnya dia langsung praktek. Dia telepon ke rumah. Halo sayang. Istrinya angkat, salah sambung. Buk. Langsung salah sambung Pak. Telepon lagi istrinya, Hani. Ya, dia telepon istrinya lagi, Hani. Salah sambung kata istrinya, buk. Oh dia baru ngerti. Karena biasanya enggak begitu. Pas dia telepon, oi. Langsung, oh lu ternyata gitu saudara kan. Ya. Kenapa ditutup? Ya lagian lu Hani sayang, ya gue pikir siapa? Ngerti saudara-saudara saya. Makin Anda peka ikuti apa yang firman Tuhan katakan. Makin Anda dituntun oleh Roh Kudus setiap hari. Amin saudara. Kok diam? Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi Anda harus apa? Taat. Gak usah cari pendeta-pendeta untuk cari pembenaran gitu kadang-kadang kan. Oh saya udah tanya Pak 10 pendeta 6 setuju 4 gak setuju. Jadi votingnya 6 setuju saya cerai gitu saudara. Lah kok setuju gak setuju. Padahal tahu hatimu sebenarnya. Roh Kudus itu ada. Tapi kamu gak dengar, kita gak dengar, gak mau mendengar tuntunannya. Ya. Next. Ayat 16 dikatakan, ayat 17-nya, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sudah perhatikan, ketika kita masih belum mengalami kelahiran baru, new life, kita bikin dosa itu biasa aja. Ya, bikin dosa itu ya
Gak ada pertentangan di apa? Di hati kita. Gak ada. Karena belum ada Roh Kudus yang memberitahu. Ya. Nah, cara lain daripada Roh Kudus menuntun kita adalah dengan menegur kita ketika ada hal yang tidak benar yang kita lakukan. Sebenarnya di hati nurani kita Roh Kudus bekerja. Sehingga yang membuat Anda bisa berubah bukan pengetahuan. Di Amerika pernah diajarin sex education kepada anak-anak. Karena dikatakan sekarang kenapa ya anak-anak muda kita ini hidupnya free sex. Pergaulan bebas. Oh enggak, diajarin aja dari kecil sex education. Ini gak boleh, ini boleh. Itu gak akan mempan Bapak Ibu. Itu korupsi-korupsi itu. Tahu dia ini gak boleh, ini boleh. Dia tahu pengetahuan. Tapi nuraninya padam. Nurani kita padam Bapak Ibu. Dan nurani kita biasanya padamnya itu gak langsung. Ada pertentangan. Tetapi ketika kita sudah lahir baru, orang yang lahir baru nih perhatikan ya. Pertentangan itu akan selalu dimenangkan oleh apa? Oleh kekuatan roh. Karena apa? Bukan kemampuan kita. Karena natur kita sebagai manusia berdosa pasti cenderung mengikuti keinginan daging. Tapi ketika kita berserah kepada Kristus Bapak Ibu. Menjadi miliknya, menjadi anak-anaknya. Karena firman Tuhan berkata kita diadopsi, kita diangkat jadi anak. Identitas kita jelas. Sehingga ada kemampuan dari Roh Kudus. Dan kita mulai sadar ini akan gak boleh. Anda bukan karena hukum ini takut dikutuk, bukan. Tapi karena ada Kristus yang hidup dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Sehingga Anda lakukan karena kasih kepada dia. Semakin sering mendengar suaranya, mengingatkan kita, semakin kita akan peka dan berjalan bersama dengan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, tanggalkan manusia lama. Setiap kita punya manusia lama. Dan kita masih bergumul dari hari ke hari dengan apa? Kadang gagal, kadang jatuh. Siapa di sini yang gak pernah bikin dosa lagi? Tolong angkat kaki langsung keluar saudara-saudara. Ya, bukan angkat tangan lagi, angkat kaki. Kita adalah orang-orang yang terus diingatkan. Amin saudara. Dibaharui, ditolong untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Memberi diri. Inilah bagian yang dapat kita lakukan. Kita nggak bisa memimpin, Roh Kudus yang memimpin. Tapi kita perlu memberi diri dipimpin. Amin saudara. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Memimpin itu bukan kita. Hal yang paling mungkin kita lakukan, memberi, ini aku Tuhan. Bagian memimpin itu bagiannya Tuhan. Banyak orang Kristen dia yang pimpin Tuhan. Kadang-kadang berdoa pun doanya apa? Mengarahkan Tuhan. Tuhan jamalah hati mertuaku Tuhan. Duitnya banyak, depositonya banyak. Biarlah dia dijamah Roh Kudus. Kalau perlu dia sakit supaya dia sadar gitu saudara kan. Kenapa? Kita itu menuntun Roh Kudus untuk bekerja. Banyak orang begitu. Harusnya apa? Roh Kuduslah yang menuntun. Roh Kuduslah yang memimpin kehidupan saya dan saudara. Amin saudara. Ketika kita memberikan Roh Kudus ya memimpin hidup kita, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Amin saudara. 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata. Ya. Saudara, gak perlu saya baca semua ini, percabulan. Nyata gak? Nyata, gampang banget nyarinya. Susah gak cari percabulan? Pak, percabulan kok susah dicari? Enggak, gampang, nyata, real. Apalagi? Ini, iri hati, pesta pora. Mana ada yang sulit cari ini? Nyata, real. Ada yang kesulitan mau cari ini semua? Enggak ada, iri hati. Wah, gampang banget. Orang di gereja aja orang bisa iri hati. Ya, dia lagi nyembah, dilihat tas tetangganya, tasnya bagus. Dari mana duitnya? Gitu saudara, coba saudara. Lagi nyembah Tuhan bisa iri hati. Ini bukan di sini, bukan. Ya. Ini entah di mana lah saudara-saudara ya. Ya, lihat nih. Tetapi, nah ini perubahannya. Ini kita semua tadinya hidup di sini. Kita semua hidup di sini. Ya, nanti kita akan bicara bagaimana tentang hal-hal yang dosa-dosa yang tersembunyi dalam diri kita. Berhala-berhala yang sebenarnya kita sembunyikan. Ya, kita coba deteksi, kita coba cari pelan-pelan. Semua kita punya berhala kok. Ya, pelayanan bisa jadi berhala. Saya khotbah di mana, pelayanan di mana, ntar terbang ke sini. Wih, orang bilang gila. Pendeta Joel keren banget dipakai Tuhan. Gila, siapa sih dulu dong saya. Itu jadi berhala. Ya, semua kita ini punya berhala. Next time kita akan bahas tentang berhala-berhala yang ada dalam diri kita. Tapi lihat, tetapi buah roh, ini yang terjadi ketika kita dipimpin oleh roh, tadinya itu perbuatan-perbuatan daging semua. Ya.
Tetapi ketika kita dipimpin roh, maka apa? Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Perhatikan. Ya. Tetapi buah roh. Dan buah itu, saudara-saudara, ya, sesuatu yang lahir secara alami dari proses satu pohon yang mengakar dengan baik, bertumbuh dengan baik, dan akan berbuah dengan baik. Ya, buah roh. Bukan, ada nggak buahnya palsu? Bisa. Ya, ada buah palsu kan, mirip banget, tapi nggak bisa dinikmati. Kasihnya jangan palsu. Ada orang kasihnya politik. Kita ngalah dulu lah Pak ya. Bilang sama istrinya, nggak apa-apa kita ngalah deh sama Koko deh. Ya, supaya warisan dapat gitu, tetap ada tujuannya. Jadi ngalahnya itu ya kita minta maaf dulu deh supaya Pak nanti jangan sampai kita nggak ditulis daftar penerima warisan kan gitu saudara. Karena apa? Semua politis. Itulah kasih yang apa? Dibangun oleh apa? Oleh hukum. Karena apa? Take and give. Selalu berpikir apa yang saya dapatkan. Dan semua yang dibangun oleh hukum ya itu hanya melahirkan kedagingan. Tetapi semua yang dibangun oleh roh akan melahirkan buah ini. Amin saudara. Kasih Anda tulus. Karena apa? Kenapa bisa? Karena kita ini mengakar kepada Kristus. Kita selalu melihat kepada Kristus yang sudah disalibkan Bapak Ibu. Anda lihat. Kemarin saya sharing di live group. Ya, saya bahkan sering banget dalam pesawat, lagi bawa mobil. Ingat kepada karya Kristus di kayu salib. Iya. Itu pertukaran. Pertukaran dari semua perbuatan daging kita. Tapi digantikan dengan perbuatan roh oleh Tuhan. Semua dosa kita digantikan oleh kasih Tuhan. Tuhan yang rela, ini yang mulia ini. Masuk dalam kehinaan kita. Saya ulang-ulangi saudara. Ini yang mulia. Masuk dalam kehinaan. Supaya kita yang hina jadi mulia. Cuma kadang-kadang kita yang hina. Mau jadi mulia, mau jadi sombong. Keterlaluan Bapak Ibu. Setiap kita melihat kepada Kristus. Tuhan aku gak bisa ngampunin dia Tuhan. Aku dihianati. Kita lihat kepada Kristus. Iya Tuhan dihianati. Saya mengkhianati Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi saya. Amin saudara. Sehingga bukan lahir dari buah diri saudara. Bukan dari kemampuan saudara. Tapi melihat karya salib Kristus yang memampukan kita untuk apa? Melepaskan pengampunan. Sehingga pengampunannya pun tulus. Karena kita sudah menerima grace. Karena kita sudah receive. Menerima. Kita juga bisa memberi. Amin saudara. Anda hanya bisa memberi apa yang Anda terima. Dan kita menerima yang terbaik oleh anugerah Tuhan. Tadinya apa? Kita nggak bisa. Dia nggak tahu siapa saya. Ya, pasti tanya, siapa lu? Nggak tahu juga siapa dia. Justru karena dia nggak tahu dirinya. Sehingga dia sombong. Kalau Anda tahu dirinya, kita malu sama salib Kristus. Kita nggak patut sombong. Kita nggak berhak membalas karena apa? Karena kita pun orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan balaskan sesuai perbuatan kita, udah amsyong kita ini. Setiap kita berbuat dosa, digampar sama Tuhan. Udah penyong ini mulut kita ini, udah gak tahu kemana saudara. Tapi Tuhan mengasihi saya dan saudara. Amin saudara. Sehingga apa? Kita melahirkan perbuatan-perbuatan roh. Galatia 5 ayat terakhir. Sekali lagi Bapak Ibu ayat terakhir saudara-saudara ya. Saya senang dengan kata-kata terakhir ya. Selalu ada kekuatan yang baru Bapak Ibu ya. Ya. Saudara belajar sesuatu hari ini? Amin. Ya, jangan sampai saya teriak-teriak saudara. Apa sih ini? Gitu saudara kan ya. Saudara belajar sesuatu hari ini, amin. Nah perhatikan saudara. Galatia 5. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Keep in step. Dalam bahasa ini dikatakan stay seo. Ya. Tetap berjalan bersama, seirama. Ya. Kalau Anda lihat next PowerPoint, ya, seperti ini. Ini perlombaan saudara-saudara. Ya. 2 orang, mereka harus berjalan, tapi 1 kaki diikat. Jadi yang jalan itu 3 kaki sebenarnya. Bukan lagi 4 kaki. Tapi 3 kaki. Saya lihat tadi videonya ya di YouTube lucu juga. Gedub-gedub ada yang jatuh-jatuh, kenapa enggak seirama. Nah Tuhan mau, amin saudara, kita makin hari makin seirama.
Makin hari makin bisa berjalan bersama. Makin hari makin dituntun. Makin hari makin sesuai dengan rencana Tuhan. Saya sedang belajar, kita sedang belajar. Dan Roh Kudus akan tolong kita. Amin saudara. Tuhan akan tolong kita. Karena apa? Karyanya di kayu salib lewat perjamuan kudus yang kita terima hari ini. Mengingatkan kita. Bukan kekuatan kita, tapi anugerahnya. Sehingga kita tidak hidup seperti orang lisensius ini. Gak mau diatur. Gak mau hidupnya mau bebas. Ataupun orang yang ini legalitas. Anda jadi orang-orang yang punya kasih. Amin saudara. Karena apa? Karena Anda tahu karya Kristus yang sudah menebus hidup saudara. Mari kita tunduk.